Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat pagi. Kita jumpa kembali pada pembelajaran daring Plasma Tangguh. Masih tetap sehat dan semangat ya. Patuhi protokol kesehatan, terapkan 5M. Jangan lupa selalu berdoa, memohon ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan dalam lindungannya. Anak-anakku, materi kita hari ini adalah masa Orde Baru. Kelanjutan dari 3 materi minggu yang lalu. Tujuan pembelajarannya, tolong kalian amati agar kalian nanti memahami dari materi yang Bu Guru berikan. Anak-anakku sekalian, mengingat kembali tugas yang saya berikan minggu yang lalu, kalian saya berikan tugas untuk mencari gambar Presiden RI mulai dari masa kemerdekaan sampai saat ini. Sudah menemukan anak-anak? Biar kalian paham, tahu sejarah perkembangannya. Mulai Presiden Soekarno sampai Presiden Joko Widodo. Baik, saya lihat pengumpulan tugas kalian belum maksimal. Untuk itu anak-anak masih saya tunggu nanti sampai hari Minggu. Dan kita minggu depan sudah penilaian akhir tahun. Mudah-mudahan kalian selalu diberi kemudahan. Untuk itu saya ingat kembali materi yang pertama kita bahas kemarin adalah masa kemerdekaan. Kemudian yang kedua adalah masa demokrasi parlementer. Dan yang ketiga adalah masa demokrasi terpimpin. Dan pada saat ini kita lanjut ke masa Orde Baru. Kenal dengan gambar ini, anak-anak? Ya, kita bahas bagaimana perkembangan politik, ekonomi, dan kehidupan masyarakatnya. Anak-anakku, masa Orde Baru itu sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Lahirnya Orde Baru diawali dengan keluarnya surat perintah 11 Maret 1966. Dan pada masa Orde Baru berlangsung pada tahun 1966 sampai tahun 1998. Dan dalam jangka waktu tersebut perkembangan pembangunan nasional berkembang begitu pesat. Nah, sekarang kita bahas bagaimana perkembangan politiknya terlebih dahulu. Anak-anakku sekalian, saya berikan garis besarnya saja. Lembar tugas sudah saya share ke kalian, nanti kamu jabarkan sendiri ya. Perkembangan politik pada masa Orde Baru. Dimulai dari peristiwa Super Semar, surat perintah 11 Maret. Kemudian penataan stabilitas politik yang melalui beberapa langkah. Yang ketiga, penyederhanaan partai politik menjadi 3 kekuatan sosial politik, ya, yaitu P3, PDI, dan Golkar. Kemudian pemilihan umum yang terlaksana 6 kali pemilu. Yang kelima, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau yang disebut P4, mengenal Eka Prastya Pancakarsa. Kemudian yang keenam, dwifungsi ABRI. Itu perkembangan politiknya. Sekarang yang kedua, perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi pada masa pemerintahan Orde Baru, bahwa ekonomi Indonesia berkembang pesat karena program yang berhasil dan terlaksana, diantaranya program jangka pendek dan program jangka panjang. Program ini secara periodik 5 tahunan yang disebut dengan pelita atau pembangunan 5 tahun, mulai dari pelita 1, pelita 2, pelita 3, pelita 4, dan pelita 5. Nanti kamu jabarkan satu persatu. Kemudian anak-anak yang ketiga adalah perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru. Kita lihat dari kehidupan sosialnya, diantaranya melalui program transmigrasi, program KB, dan program posyandu atau puskesmas.
Kemudian yang B, bidang pendidikan. Program-program apa yang kaitannya dengan pendidikan, diantaranya Inpres, pemberantasan buta huruf, program wajib belajar, dan GNOTA. Untuk kebudayaannya, pada masa Orde Baru, usaha peningkatan dan pengembangan seni budaya diarahkan pada upaya memperkuat kepribadian, kebanggaan, dan kesatuan nasional. Anak-anakku sekalian, sekarang kita lanjut ke masa reformasi, mulai 1998 sampai sekarang. Lahirnya gerakan reformasi itu merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik dan konstitusional. Kita juga mempelajari perkembangan politik, ekonomi, dan kehidupan masyarakatnya. Anak-anakku sekalian, ini saya berikan garis besarnya saja. Coba kalian simak tayangan berikut, ya. Ini perkembangan politiknya, mulai dari sidang istimewa MPR tahun 98, kemudian otonomi daerah, pencabutan pembatasan partai politik, penghapusan duifungsi ABRI, kemudian penyelenggaraan pemilu. Kemudian bagaimana upaya-upaya pemulihan ekonomi. Jadi perkembangan ekonominya diantaranya pemulihan ekonomi pada masa pemerintahan B.J. Habibie, pada masa pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, ya, ini gambar atau fotonya kalian harus kenal. Yang ketiga, pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Keempat, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mengenal semuanya ya, ini. Baik, perkembangan pendidikan pada awal kemerdekaan anak-anak juga kalian perlu ketahui sampai pada masa Orde Baru ini. Ingat bahwa kehidupan masyarakat mulai masa reformasi, jadi kehidupan masyarakat Indonesia pada masa reformasi mulai dari kehidupan sosial, kehidupan pendidikan, dan kaitannya dengan pendidikan kita sudah mengenal 3 kurikulum, yaitu kurikulum KBK, kurikulum KTSP, dan kurikulum K13. Dan insya Allah sebentar lagi kita akan mengenal apa yang sekarang ini diprogramkan pemerintah adalah AKM. Anak-anakku sekalian, yang terakhir adalah kebudayaan. Bidang budaya dilakukan upaya pelestarian budaya dengan mendaftarkan warisan kebudayaan Indonesia ke UNESCO. Itulah secara singkat materi yang kita bahas hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.